Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Wasiat terakhir Qusay bin Kilab, fondasi kekuasaan dan pelayanan di Ka'bah sebelum Islam. Di ujung usia yang mulai renta, ketika tulang belulangnya tak lagi sekuat dulu, berdirilah seorang lelaki tua di Makkah yang namanya telah mengguncang padang pasir, Qusay bin Kilab. Wahai sahabatku, coba kau bayangkan senja itu. Langit Makkah mulai memerah, angin gurun berhembus perlahan, dan di dalam dadanya ada satu kegelisahan yang tak bisa ditunda. Ia tahu, usianya tak panjang lagi. Dan seorang ayah yang telah menyatukan Quraisy, yang telah mengembalikan kehormatan Baitullah, yang telah menjadikan Makkah pusat kepemimpinan, tak mungkin pergi tanpa meninggalkan arah. Ia memiliki putra sulung, Abduddar. Namun di sisi lain, nama Abdu Manaf telah harum lebih dahulu. Abdu Manaf berjalan dengan karisma. Ia disegani, ia dihormati, ia memiliki pengaruh. Disinilah ujian itu datang. Wahai pendengar yang budiman, apakah kepemimpinan selalu tentang siapa yang paling kuat? Ataukah tentang menjaga keseimbangan agar api fitnah tak menyala? Qusay terdiam, lalu memanggil anak sulungnya. Wahai Abduddar, demi Allah, aku akan menempatkanmu sebagaimana mereka. Walaupun mereka lebih terpandang darimu. Perhatikan kalimat itu. Ada cinta seorang ayah, ada kecemasan seorang pemimpin, ada keputusan yang akan menentukan masa depan Quraisy. Lalu satu persatu ia menetapkan hak-hak itu. Tidak seorang pun boleh memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakan pintunya. Panji perang tidak boleh dikibarkan kecuali dari tanganmu. Air untuk penduduk Makkah harus melalui tanganmu. Makanan untuk jamaah haji harus dari hidanganmu, dan keputusan besar Quraisy harus diputuskan di rumahmu. Wahai sahabatku, ini bukan sekadar warisan jabatan, ini adalah simbol kendali atas kehormatan, atas agama, atas perang, atas logistik, atas politik. Dan kemudian, ia menyerahkan Da'ar An-Nadwah, rumah musyawarah Quraisy, tempat para pembesar berkumpul, tempat sejarah diputuskan. Bayangkan, dari rumah itulah takdir Makkah dirajut. Dan sejak saat itu, keputusan Qusay tak boleh dibantah. Apa yang ia tetapkan menjadi hukum tak tertulis. Namun, di balik semua kekuasaan itu, ada satu hal yang lebih agung. Pelayanan. Qusay mewajibkan Quraisy mengumpulkan harta setiap musim haji. Dana itu digunakan untuk memberi makan tamu-tamu Allah. Ia berdiri di hadapan Quraisy dan berkata, Wahai Quraisy, kalian adalah tetangga Allah, penduduk rumahnya, penghuni tanah haram. Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah. Muliakanlah mereka. Dengarkan baik-baik. Kekuasaan tanpa pelayanan adalah kesombongan. Tetapi kekuasaan yang melayani, itulah kemuliaan. Sejak zaman jahiliyah, tradisi itu berjalan. Dan ketika Islam datang, ia tidak dihapus. Ia justru diteguhkan. Karena memuliakan tamu Allah bukan tradisi kosong, ia adalah cermin tauhid yang masih tersisa. Wahai pendengar, di sini kita belajar satu rahasia. Seorang pemimpin sejati bukan hanya memikirkan siapa yang paling layak, tetapi siapa yang harus dijaga agar tidak retak. Qusay tahu, jika ia tak menyeimbangkan putra-putranya, maka bara perselisihan akan membakar Quraisy. Dan benar saja, sepeninggalnya, api konflik tetap muncul, karena manusia selalu diuji oleh warisan kekuasaan. Kini tanyakan pada dirimu, apakah kita mewariskan ambisi, ataukah kita mewariskan amanah? Apakah kita mengejar kehormatan, ataukah kita memuliakan tamu-tamu Allah dalam hidup kita? Karena pada akhirnya, yang abadi bukanlah panji perang, bukan pula kunci Ka'bah. Yang abadi adalah niat yang tulus dalam melayani. Dan Qusay
telah menanamkan satu fondasi besar bagi sejarah yang kelak melahirkan seorang nabi dari keturunannya. Dan sejarah pun berjalan perlahan. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang wasiat terakhir Qusay bin Kilab, fondasi kekuasaan dan pelayanan di Ka'bah. Sebelum Islam, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.